Balik lagi di Creative Talk sore hari ini dan pastinya spesial karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bersama saya Tom the Titans tentunya balik lagi. Obrolan kali ini agak berat, tapi bisa dibilang ringan juga. Yang pasti bermanfaat terutama untuk semua teman Mara, buat semua yang lagi nonton, yang lagi dengerin. Ini urusannya sama hak yang bisa kita dapatkan dan hak yang tidak bisa kita dapatkan. Di balik hak itu pasti ada cuan-cuan yang tentunya menguntungkan. Nah, beliau atau tamu yang sudah ada di depan saya ini akan menjelaskan hak apa aja sih dan yang seperti apa yang bakal kita dapat. Langsung aja kita tanya dan kita sapa dulu tamunya. Selamat sore. Sore, Kang. Luar biasa. Kang, boleh maju sedikit? Oh, siap. Boleh dong perkenalkan diri sama siapa, nama lengkap berikut gelar juga boleh. Waduh, gelar. Siap, Bang Dom. Hatur nuhun. Izin Kang, nama saya Dona Prawisuda, sarjana hukum, magister hukum. Kebetulan jabatan saya kepala sub bidang kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Di kantor wilayah Kemenkumham Jabar. Jabar. Kalau boleh tahu kantornya di mana itu? Di Jalan Jakarta nomor 27, Kang, sebelah Rutan Kebonwaru. Widih, ngeri banget. Tapi di kanwilnya ya, bukan di rutannya ya, Kang. Bukan di wilayah bukan itu ya. Ya, di sebelahnya situ. Sebelahnya lah, sebelahnya. Okay. Luar biasa. Ini kalau ngomongin hak kekayaan intelektual, itu tuh orang tuh berkesan ngeri ya satu. Kedua, pingin tahu. Ketiga, nggak peduli juga gitu. Ada orang yang seperti itu. Di balik itu semua sebenarnya orang sangat diuntungkan dengan hak-hak yang memang ini patut kita dapatkan ya. Kan manusia itu punya hak dan kewajiban. Hak-hak di lingkungan kita, di pekerjaan kita khususnya. Ini kan banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, Kang Dona selaku kepala subbidang pelayanan. Betul, pelayanan intelektual. Pelayanan hak kekayaan intelektual. Apa sih sebenarnya hak kekayaan intelektual itu sih? Sederhana ya Kang, sederhananya yang kita ada di ruangan ini, yang kita lihat ini semua kekayaan intelektual Kang. Ini yang ada di ruangan. Betul. Itu hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu ada banyak Kang. Ada merek, ada cipta, ada desain industri, ada paten, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, ada indikasi geografis Kang, ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada sumber daya genetik Kang. Oke. Banyak ya Kang ya? Dan lain sebagainya. Masih belum bisa disebut. Belum. Atau banyak banget ya Kang? Banyak banget. Yang tadi saya bilang, ini semua ada Kang. Paten, ini yang kita pakai ini dari paten Kang. Teknologi ini. Gitu kan. Radio ini ada brandnya Kang. Nah, itu merek Kang. Kacamata kita juga. Kacamata kita ada desain Kang. Ini ada desainnya bentuk. Itu desain industri Kang. Yang tadi saya sebutkan semua. Jadi selain brandnya, desain dan bentuknya ini juga. Ya. Dan itu ada nilainya. Ada nilainya Kang. Gitu. Semuanya ada. Gitu. Berarti ruangan ini tuh berharga ya. Haknya ada semua di sini. Oke. Kekayaan intelektual. Kenapa sih harus ada kekayaan intelektual? Emang seintelek apa sih hak kita itu atau apa yang bisa didapat dari keintelekan ini? Jadi intellectual property itu Kang, itu disebut intangible asset Kang. Intangible asset. Jadi aset yang tidak berwujud. Aset Kang ini. Analogi saya tuh suka selalu begini. Hak kekayaan intelektual itu sama kayak haknya sertifikat tanah Kang. Itu kekuatan hukumnya, perlindungannya itu sama dengan hak sertifikat tanah. Jadi kalau orang sudah punya hak aset ini, berarti hak eksklusif itu bernilai Kang. Dan bahkan saya sedikit cerita nih ya. Kita cerita sedikit ke aset, kenapa bisa aset tidak berwujud. Saya sebutkan saja ya. Boleh nyebut brand nggak sih? Boleh dong, boleh ya? Bebas. Akang tahu merek Buah Vita? Tahu dong. Itu masih merek termahal di Indonesia. Hah? Ya. Merek termahal? Hanya mereknya saja. Nah itu kenapa? Karena itu sudah dijual dari PT Ultra Jaya ke Unilever Kang. Dengan harga kurang lebih 465 miliar. Hanya hak mereknya saja, bukan perusahaannya ya. Hak mereknya aja dijual. Ya, kurang lebih 465 miliar itu. Hak mereknya saja. Triliun. Padahal pendaftaran cuma 1.800.000 Kang. Gitu. Kenapa? Tapi hak manufakturnya tetap ada di Ultra Jaya Buah Vita itu. Kenapa tidak menghilangkan rahasia dagangnya malah untuk tidak merasakan dagang itu. Terus banyak lagi brand yang memang jadi aset Kang. Gitu, brand-brand. Saya yakin Mara juga kalau ada yang suruh ganti nggak akan mau. Nah itu kekayaan intelektual karena olah pikir hasil karya kita. Betul. Gitu, itulah hak kekayaan intelektual itu Kang. Hak eksklusif. Hasil ciptaan ya. Hasil olah pikir kalau kita bahasa ini itu ya. olah pikir. Olah pikir Kang. Apapun itu. Apapun itu berarti bisa diuangkan ya. Oh, seperti sangat contohnya bisa Buah Vita tadi.
Betul. Termasuk nama Mara FM misalnya. Bisa. Oke. Gitu. Mara FM kebetulan sudah terdaftar kan. Oke. Jadi aman ini. Ini menarik nih karena kita obrolannya ke hak cipta. Ini juga nanti mungkin akan saya singgung tentang hak cipta pencipta lagu. Karena cipta sama pencipta lagu ini kan sangat berkaitan. Berkaitan kan. Ini menarik sekali. Oke. Kalau misalnya bicara hak kekayaan intelektual, tadi di ruangan ini banyak sekali bentuk yang bisa didaftarkan lah ya. Betul. Karena memang harus didaftarkan. Betul. Seberapa penting sih ini harus didaftarkan? Kenapa sih ini tuh baru disosialisasikan sekarang? Apakah sebenarnya udah lama gitu? Karena seberapa penting itu gitu? Jadi HAKI itu sebenarnya ratifikasi undang-undang internasional Kang. Sudah ada sejak 1884 Kang. 1884. Jadi bukan hal baru sebenarnya, bukan hal baru dan di Indonesia sendiri sudah lama ini, sudah beberapa kali ganti undang-undang bahkan. Gitu. Seberapa pentingnya? Kita bicara penting dulu, nanti saya mungkin bicara tentang awareness-nya, Pak. Gitu ya. Pentingnya sangat penting kan, kenapa? Karena biasanya kalau udah sengketa nih jadi penting. Wah, ini gitu. Dia nih. Padahal preventif itu lebih baik daripada sudah ada sengketa gitu kan. Tidak waspada kan. Waspada dulu. Hati-hati. Betul. Ya. Tapi biasa orang Indonesia. Nunggu kejadian dulu. Nanti aja lah, nanti udah besar, udah ini, baru ini. itu tidak bisa dipungkiri ya, itu masih terjadi kan. Belum besar aja tiba-tiba udah bermasalah. Betul, banyak kan gitu. Iya. Dari 2020 ini signifikan kan, hampir 300% peningkatan kenaikan sengketanya. Sengketanya kan. Apa sih yang dicari dari sengketa itu? Boleh kasih contoh? Misalnya tadi kan contoh brand minuman lah ya. Siap. Nah ini misalnya pelaku usaha lah, entah di industri fashion lah, entah di industri kuliner atau apapun itu, apa tuh contohnya? Saya kasih contoh. Memang ini sebenarnya yang rame saya nggak akan skip dulu sebentar. Siap. Mungkin saya akan kasih contoh itu ada brand mungkin akan kebagian dulu Black ID. Nah, kan itu Black ID saya sebutin ini kenapa sebenarnya udah lewat ya. Udah lewat. Gitu Black ID ini dulu keenakan jualan nih. Tidak tertib administrasi saya bilang gitu kan. Akhirnya diambil sama orang Jakarta kan. Nama Black ID-nya itu. Nah, akhirnya yang di Bandungnya sendiri tidak boleh menggunakan itu. Padahal yang menciptakan. Betul. Cuman kan ini ada prinsipnya nih Kang. Prinsip hukumnya itu asasnya adalah first to file, bukan first to use. First to file. Siapa yang duluan mendaftarkan, bukan yang menggunakan, bukan yang pertama kali menggunakan. Jadi yang pertama kali mendaftarkan. Nah, walaupun udah 20 tahun yang lalu dibuat, tapi kalau belum didaftarkan dia kalah sama yang 1 hari. Nah, itu prinsipnya. Hari hitungannya? Hari, detik bahkan. Berarti saya daftar jam 12. Betul. Ada yang jam 3 mau daftar udah nggak bisa dong? Sekarang tuh pendaftaran tuh bisa di mana saja dan kapan saja kan. Online. Gitu. Jadi bisa hari ini pun akan mau ada ini, hari ini bisa didaftarkan online itu. 24 jam. 24 jam. Betul. Menarik nih. Nanti saya juga akan singgung untuk mendaftarkannya seperti apa. Siap. Apakah ada biayanya? Betul. Syaratnya apa aja? Menarik sekali. Nah, misalnya ini yang lagi on air juga di radio, pastinya penasaran pengen tahu seperti apa pendaftarannya, biayanya dan sebagainya. Kalau misalnya kamu mau WhatsApp, silakan tinggal di 0811244007. Tapi kalau misalnya di YouTube kali ini kamu nonton dan pengen tanya, kamu boleh komen di bawah. Nanti bakal dijawab sama saya atau sama ahlinya langsung. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Balik lagi di Creative Talk pastinya, dan obrolan semakin sengit karena Kang Dona ini juga membedah di saat off air dan menarik sekali. Yang bikin saya penasaran dan pastinya banyak juga yang penasaran. Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, ini bahasan nggak bisa cuma dalam 1 kali obrolan di podcast ya. Part 1 ini cuma 1 babak. Aduh, sayang banget. Sekali lagi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lengkap sih emang nggak aja. Nanti di komennya. Kemudian boleh juga nanti di Instagramnya Kang Dona. Tapi kalau lebih menarik ya kamu datang aja langsung ke kantornya di Jalan Jakarta nomor 27. Nomor 27. Datang ke sana mau tanya apapun. Konsultasi karena gratis ya. Gratis kan. Oh, satu lagi Kang, nggak perlu datang pun bisa Kang. Kita di Instagram itu ada namanya loket virtual Kang. Wah. Jadi yang dari Pangandaran itu tinggal klik di Instagram kita loket virtual, ketemu sama petugas kita, langsung konsultasi. Dari Pangandaran. Ya nggak perlu datang ke sini. Kalau dari Cirebon mau nanya gimana? Oh boleh, kan yang terjauh kan. Kita yang terjauh. Yang terjauh Pangandaran. Terjauh Pangandaran gitu. Dari manapun sejauh barat mau tanya-tanya tentang hak kekayaan intelektual itu ternyata intip di Instagramnya di Kekayaan Intelektual Jabar Kang. Kekayaan Intelektual Jabar. Intip aja nanti di bawahnya di bio-nya tuh ada, tinggal klik loket virtual namanya. Loket virtual. Tanya-tanya bisa chat langsung sama admin ya. Oh, itu langsung ketemu Kang. Kita ngobrol langsung secara Zoom Kang.
Serius? Serius, itu ada petugasnya langsung. Wah. Jadi kita bisa kasih lihat contohnya. Kita bisa lihat kalaupun mau daftar dipandu, kita langsung pandu secara online. Karena online. Secara online bisa langsung Kang, tatap muka. Jadi ini keren banget nih. Jadi nggak perlu lagi datang sini jauh-jauh Kang, kalau yang jauh gitu. Tapi kalau yang mau mampir mah nggak, itu silakan. Ini udah hampir sama kayak saya kalau bikin lagu, mixing lagu sama operator di Jakarta atau di Amerika mau di mixing gitu. Terus kita komunikasinya kan chat, ngobrol segala macam. Ini nggak perlu. Kita udah langsung video. Ini langsung petugas, ada petugas. Betul. Ini beda nih, terbaik. Nah, sekali lagi nih, kalau misalnya mau daftar online atau tadi dipandu, itu ada biayanya nggak sih? Ada Kang, masing-masing rezim haki itu yang tadi saya sebutkan satu-satu itu ada biayanya Kang. Kecuali kekayaan intelektual komunal Kang, itu tidak ada. Apa itu? Kalau kayak ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional. Jadi kalau ekspresi budaya tradisional itu lebih ke misalnya contoh tarian tradisional yang punya kepemilikan komunal tuh masyarakat. Itu tidak ada biaya umum gitu ya. Umum itu. Tapi harus dilindungi, jangan sampai kayak waktu itu kan Reok Ponorogo diambil, nggak ada yang ngeklaim gitu kan. Gitu. Nah, itu dicatatkan saja tanpa ada biaya. Gitu. Tapi harus ada surat rekomendasi dari kepala daerah Kang. Berarti itu betul dari daerah masing-masing. Misalnya wayang gitu ya. Wayang golek atau wayang kulit daerah A dan B. Betul. Tapi harus terrekomendasi dari kepala daerahnya, karena itu yang historisnya ada di situ Kang. Iya. Gitu. Selain itu ada biayanya Kang. Selain itu berbiaya. Kalau biaya itu beda-beda berarti ya? Beda-beda Kang. Yang paling murah dan yang paling mahal untuk mendaftarkan untuk kekayaan intelektual kalau boleh tahu ya. Jadi sekarang tuh dibagi dua Kang. Kalau biaya tuh ada biaya umum dan ada biaya UMKM namanya. Nah, biaya umum itu kalau merek Kang itu 1.800.000. Iya. Tapi kalau UMKM itu cuma 500.000. Lebih murah. Betul, tapi harus ada surat rekomendasi Kang dari Perindustrian, Disparbud sama Dinkop Kang. 3 itu dinas itu ada surat rekomendasi, berarti bedanya sampai 1,3 Kang. Iya, jauh ya. Jauh dari 1,8 tapi umum. harus ada surat rekomendasi. Ada surat rekomendasi, betul. Bisa mengajukan. Itu berarti nanti dilampirkan tuh ya. Betul, itu dilampirkan. Prosesnya nggak ada, mentang-mentang umum, mentang-mentang UMKM, prosesnya dibedakan. Tidak, itu sama prosesnya, cuma biayanya saja yang dibedakan. Gitu. Dan syarat tadi itu betul, syaratnya ada surat rekomendasi. Tapi itu ada kriterianya. Misalnya gini, brand A sama brand B, itu kelihatan yang mana yang umum sama yang UMKM. Sebenarnya tidak ada Kang, itu hanya pemohonnya ingin mengajukan ya. Intinya kalau masih UMKM biayanya kalau 1.800.000 masih terlalu berat, tinggi, silahkan ada rekomendasi dari dinas, itu bisa pakai 500.000. Gitu. Jadi tidak ada kriteria khusus, tidak ada. Yang penting ada rekomendasi, itu kita pakai biaya yang khusus tadi. Jadi biaya itu cuma 1.800.000. Betul. Tapi kalau misalnya UMKM tadi cuma 500.000. Ya. Dimudahkan sekali. Sekali lagi langsung aja daftar, apalagi dibantu langsung sama adminnya ya. Betul. Online. Murah ini mah. Ini bicara langsung soal cipta mencipta. Ini kan menarik nih. Iya. Karena sesuai ya kebetulan ini saya pelaku industri. Pelakunya ya industrinya. Saya pelaku pencipta gitu kan ya. Ini menarik. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang mungkin industrinya sama dengan saya. Tapi nanti juga akan saya singgung industri lain ya. Yang pasti untuk dicipta dan pencipta. Ini pencipta lagu nih. Ini kan harus didaftarkan juga. Itu bentuk pendaftarannya seperti apa? Apakah musisi atau seniman yang memang terdaftar di salah satu perusahaan, sebut saja label rekaman, terus itu apakah bisa dibantu di sana atau bisa direct langsung? Gimana tuh? Jadi gini Kang, saya sedikit ke awal dulu ya. Jadi definisi cipta itu sebenarnya deklaratif Kang. Tanpa ada pendaftaran atau pencatatan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah pembuktian pada saat sengketa. Nah, kita bicara sengketa lagi. Pembuktian di pengadilan sengketa itu harus ada hitam di atas putih. Maka terjadilah pencatatan itu Kang. Pencatatan itu bisa pribadi atau tadi yang disebut ada label, ada publishing, itu bisa via itu. Tapi kita skip dulu lah itu ya. Itu sebenarnya organisasi yang membantu teman-teman para musisi. Sebenarnya langsung pun bisa. Bisa. Itu pun nggak lama kan, cuma 10 menit jadi sertifikatnya. Serius Kang. Itu keluar sertifikat. Keluar sertifikat, betul. Dengan melampirkan bukti deklaratifnya. Bukti deklaratif itu misalnya contoh, Akang bikin lagu A atau bikin apapun lah gitu ya, musik, instrumen A. Kalau zaman sekarang digitalnya kan banyak Kang. Muncul semua, kapan dipublikasikannya. Nah, selama dipublikasikan, jadi data itu ada publikasi pertama Kang.
Itu dicatatkan di. Katakanlah masuk di Spotify. Betul. Itu dilampirkan tuh. Betul, dilampirkan. Itu pertama rilis kapan? Berapa, jam berapa semua betul. Dilampirkanlah ke haki itu langsung bisa kita klaim. Oke. Gitu. Prinsipnya adalah siapa duluan itu yang nanti yang membuat data itu, Kang. Iya. Itulah yang dimenangkan. Makanya ada pencatatan. Tanpa itu pun sebenarnya karena sekarang digitalisasi itu sebenarnya tanpa ada pencatatan. Cuman tadi kembali. Iya. Kalau banyak yang nanya ke saya. Terus gunanya kami, karena ada biaya juga, Kang. Suka ada yang bertanya, loh, manfaatnya kami membayar biaya itu apa? Lah, itu perlindungannya. Itu pada saat ada sengketa di pengadilan, nah itu buktinya, Kang. Ada sertifikat hak ciptanya. Gitu. Apapun itu, kalau dikasuskan, betul, disengketakan, ini sudah terdaftar. Betul. Sah negara. Betul. Nggak ribet kok, cuma 10 menit, Kang. Jadi. Oke. Untuk lagu itu juga bayar berapa tuh? Apakah sama hitungannya dengan kriteria umum dan UMKM tadi? Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk khusus musik, jadi cipta tuh banyak, Kang. Ada buku, ada puisi, film, itu beda-beda, Kang. Ada aplikasi. Nah kebetulan ini lagu lah kita bahas ya. Biayanya itu 400.000, Kang. Lagu. Satu judul lagu. Kalau ada rekomendasi lagi, khususnya biasanya dari Sparbud atau pariwisata itu mengeluarkan rekomendasi itu bisa cuma 200.000, Kang. Gitu, setengahnya dari pencatatan itu, pendaftaran itu, Kang. Biayanya ya kalau kata saya masih realistis sih, gitu. Masih masuk akal gitu. Daripada nanti dicatut. Iya. Tapi untuk pencatutan ya, misalnya saya bikin judulnya Cinta misalnya. Judulnya tuh ya. Terus tiba-tiba ada orang yang bikin lagu judulnya Cinta juga. Itu kita bisa mengklaim nggak? Sorry, lu nggak bisa nih bikin judul lagu ini. Tapi dia juga udah naik. Siap. Jadi kalau untuk cipta itu tidak berbicara masalah judul, penamaan itu. Penamaan itu maksudnya ke merek, Kang. Nah itu harus dipisahkan. Jadi kalau penamaan itu udah judul lagu itu didaftarkan sebagai merek itu bisa sebenarnya. Gitu. Tapi kalau dicipta itu karyanya, Kang. Iya. Gitu. Walaupun cinta tadi yang satu Kang, saya yang satu saya nih. Iya. Notasinya pasti beda. Beda. Dan cuma judulnya aja itu nggak ada masalah kalau judulnya, nggak ada masalah. Yang penting bisa diklaim ya. Tidak bisa diklaim kalau namanya. Untuk dicipta, Kang. Nah, gitu. Jadi yang bisa diklaim itu kalau nadanya sama. Betul. Notasi sama. Betul. Ya. Itu kan ada perjanjian kan sebenarnya internasional itu sebenarnya sekian bar itu dianggap plagiat seperti itu. Sama kayak tulisan karya tulis itu kalau 20% ada bukan kutipan itu dianggap plagiat, Kang. Oke. Ini ngomongin cipta di judul lagu ini menarik ya. Dan luas sekali nih bahasan ini. Betul. Oke, kita masuk ke naik lagi sedikit. Nama brandnya, nama band. As a brand. Misalnya, contohnya The Titans lah. Oke, kalau The Titans nih, saya mau daftarin nih. Karena ada logo baru, terus namanya masih tetap nih. Itu gimana tuh? Daftarin, Kang. Daftarin. Kenapa? Karena ada klasifikasi grup band musik di situ. Ada beberapa yang sudah tertib nih. Yang tertib banyak, Kang. Banyak yang udah tertib juga. Bahkan tadi yang kita sebelum off air nih. Nggak apa saya sebutin dikit ya. Zaman belum online, Kang. Masih zaman aplikasi ST12 itu sudah mendaftarkan nama ST12. Zaman manual lah ya. Masih manual itu sudah didaftarkan. Datang langsung pemain drumnya itu. Langsung Kang Pepep. Gitu itu didaftarkan, makanya sekarang siapapun yang ada di situ tetap pemiliknya adalah Pepep. Nah, gitu kan ST12 itu. Nah, itu loh salah satu mengklaim di situ. Sama kayak The Titan nih. Ada 5 orang, ada 4 orang asal sepakat masukin itu kepemilikannya berarti 4 orang atau 5 orang. Berapa tuh biayanya kalau misalnya nama band? Tadi nama judul lagu udah tuh sekitar 400 kalau ada rekomendasi. Nah, kalau nama band itu sendiri? Nama band sama 1.800.000 kalau brand. Oh iya. Kalau band itu dianggap umum ya. Dianggap umum. Boleh nggak tuh didiskon? Karena bisa dapat rekomendasi. Kebetulan kita band UMKM gitu boleh. Kebetulan ini kan kalau di pariwisata atau kebudayaan itu dia ada subsektor namanya. Subsektor musik, ada subsektor apa. Nah, itu dia bisa mengeluarkan rekomendasi. Bisa menjadi 500.000 selama punya rekomendasi itu 500.000 sebenarnya. Itu hanya biaya saja. Kalau prosesnya yang tadi saya bilang, proses itu tidak ada yang berbeda. Mau yang umum, mau yang UMKM itu tidak ada perbedaan. Nah, ini misalnya didaftarkan. Itu tuh ada usia pendaftaran nggak sih? Menarik. Jadi kalau usia pendaftaran itu bisa seumur hidup sebenarnya, Kang. Kenapa? Karena perpanjangan per 10 tahun. Ini kalau bicara kenaikan 300% para pendaftar ya. Betul. Tapi ternyata tadi disampaikan ini masih sedikit. Betul. Nah, apa sih strategi dari
Kang Dona sendiri untuk bisa mengajak selain mungkin kegiatan yang seperti ini? Karena memang sosialisasi dengan cara apapun mungkin udah ya, tapi untuk bisa menyerap saya dan mungkin teman-teman yang lain pelaku usaha pada umumnya ya, pada khususnya juga mereka untuk bisa aware ini tuh penting gitu. Apa sih strateginya nih? Jadi gini, kebetulan pada saat peningkatan 300% itu, Kang ya, izin itu udah strategi mungkin sampai saat ini jitu, Kang. Jadi strategi saya itu saya pakai teman-teman public figure, kan. Oke. Nah, nanti bisa dibantu nih sama teman-teman juga nih gitu. Kita beberapa tadi yang saya bilang, kami pun pernah sosialisasi bareng Pepep, bareng Firman Siagian, terus bareng beberapa musisi Diki Ruang Kreasi, mantan drummernya 5 Minute, ada beberapa lah yang kita public figure yang kita kerjasamakan gitu kan, mereka yang bantu karena gini. Ternyata sangat tepat sasaran lah gitu. Sudah terbukti dalam beberapa tahun, 3 tahun terakhir itu 300% kan kenaikannya gitu, walaupun belum sesuai sasaran kan ya, tapi udah kenaikannya sudah signifikan gitu. Itu alhamdulillah dicontoh sama wilayah-wilayah se-Indonesia yang lain, Kang. Provinsi lain mengikuti gitu. Kami mendapat penghargaan pionir malah kan. Kita pionir untuk mensosialisasikan menggunakan public figure, Kang. Itu yang pertama kali di Indonesia kami di Jabar, dan itu efektif sekali, Kang. Gitu. Ini menarik ya. Tapi ada nggak sih keluhan-keluhan masyarakat yang pada akhirnya ternyata kieu hukul gini, ternyata begini aja gitu, ada nggak sih yang begitu? Jadi gini, kadang pelaku usaha itu berharap, Kang, ya, dengan mendaftarkan Haki, wah usaha saya jadi besar. Tidak juga, Kang, karena Haki juga bukan sebagai simsalabim menjadi ini, tapi jangan salah, apabila Hakinya khususnya merek, kalau sudah nge-branding, Akang boleh cek merek-merek terkenal, nge-branding itu bukan produknya, Kang, tapi brandingnya dijual diperbesar. Betul. Akang lihat di Instagramnya, brand-brand itu tidak ngelihat kalau nge-branding ternyata lebih mudah, Kang, sebenarnya. Otomatis produknya kan keikut, Kang. Akan naik juga gitu kan. Kalau beda dengan kalau nge-branding secara umum tuh kadang-kadang gratis satu dapat satu, itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Coba namanya yang terus digenjot besar, orang penasaran, Kang. Itu manfaatnya yang paling kuat kalau menurut saya. Karena kalau udah nama atau brand itu besar, itu gampang banget diolah. Betul, Kang. Untuk dijadiin apapun bisa. Betul. Dan yang pasti udah jadi besar, itu akan banyak followers yang bermain. Betul. Itu yang harus didaftarkan. Itu. Kalau tiba-tiba ada yang jahat kan kita nggak tahu. Ada kompetitor, Kang, biasanya. Kompetitor, wah udah selesai lah itu. Iya, nggak kepikiran juga. Ya, kalau ada kompetitor, mau apa kita? The Titan aja. Ada kompetitor, selesai, Kang. Apakah mau ganti namanya? Iya. Kang, ini misalnya ada yang mau mendaftarkan ya. Terus dia bisa nggak sih untuk mengecek atau pada saat konsultasi, saya mau mendaftarkan nama usaha saya, bisa nggak tolong dicek apakah ini sudah terdaftar atau betul. Pemiliknya siapa atau apa, itu bisa dibantu nggak? Bisa tuh. Makanya kenapa kami ada loket itu sebenarnya loket untuk konsultasi, Kang, sebenarnya. Lovi tadi itu untuk konsultasi. Sebenarnya kan kalau untuk mendaftarkan bisa di mana saja, pemohon pun udah bisa sendiri. Tapi kalau yang masih gaptek lah istilahnya, kita bantu lah. Nah, salah satunya Lovi itu misalnya, Pak, sebelum daftar saya mau mencek dulu. 85% itu pasti lolos, Kang. Oke, teman Mara, sekali lagi intip aja langsung di Instagramnya di mana? Kekayaan Intelektual Jabar. Kekayaan Intelektual Jabar. Kamu bisa tanya-tanya langsung di situ, dan kamu bisa langsung daftar juga di situ. Apapun jenis usahanya, apapun itu bentuk namanya, yang pasti yang penting langsung daftar. Jangan kemana-mana, nanti balik.